Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Amanah Manah Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pilihan ganda beserta pembahasannya untuk persiapan pas semester ganjil PPKN kelas 10. Soal pertama, pemisahan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 oleh Montesquieu. Salah satunya lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Federatif, E. Proaktif. Jawabannya adalah A. Lembaga legislatif berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan menyangkut hubungan antara lembaga dalam suatu negara. A. Eksekutif dan yudikatif, B. Eksekutif dan eksaminatif, C. Legislatif dan yudikatif, D. Eksekutif dan legislatif, E. Legislatif dan eksaminatif. Kunci jawabannya adalah D. Lembaga legislatif memeriksa tugas menjalankan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Soal nomor 3, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 adalah A. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pendidikan, B. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Sekretariat Negara, C. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan, D. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Hukum dan HAM, E. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Perhubungan. Kunci jawabannya adalah C. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar adalah A. Zona laut teritorial, B. Zona landas kontinen, C. Zona ekonomi eksklusif, D. Deklarasi Juanda, E. Wilayah ekstrateritorial. Jawabannya adalah C. Zona ekonomi eksklusif. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara Indonesia merupakan batas-batas Indonesia di sebelah A. Utara, B. Barat, C. Timur, D. Selatan, E. Tenggara. Oke, jawabannya adalah B. Di sebelah barat. Kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada tempat di mana ia dilahirkan disebut A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Repudiasi, D. Apatrid, E. Bipatrid. Jawabannya adalah A. Ius soli. Seorang anak dilahirkan dari keturunan bangsa A atau Ius sanguinis, kemudian lahir di negara B, Ius soli, maka anak tersebut akan menjadi A. Apatrid, B. Bipatrid, C. Sel-sel aktif, D. Naturalisasi, E. Repudiasi. Oke, jawabannya adalah B. Bipatrid adalah keadaan di mana seseorang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Gambaran pemerintah yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara merupakan pengertian dari A. Suprastruktur politik, B. Infrastruktur politik, C. Sistem politik, D. Kelompok kepentingan, E. Partai politik. Jawabannya adalah A. Suprastruktur politik. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. Dewan Perwakilan Daerah, E. Badan Pemeriksa Keuangan. Jawabannya adalah E. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah adalah A. Provinsi, B. Kabupaten kota, C. Kota administratif, D. Desa, E. Ibu kota. Jawabannya adalah B. Kabupaten atau kota. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah A. Presiden, Menteri, dan Gubernur, B. Presiden, DPR, dan Menteri, C. Presiden dan para Menteri, D. Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MA, E. Presiden, MPR, dan DPR. Jawabannya adalah C. Presiden dan para Menteri. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Tugas pembantuan, D. Otonomi daerah, E. Sentralisasi. Jawabannya adalah A. Desentralisasi. Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat kecuali A. Politik, B. Agama, C. Kesehatan, D. Keuangan, E. Pertahanan dan keamanan. Jawabannya C. Kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.